Oke, kita lanjut ke yang ketiga, itu pautan seks atau sex linkage. Itu merupakan suatu keadaan di mana terdapat banyak gen yang selalu terdapat pada kromosom seks. Adanya pautan seks ini menyebabkan suatu sifat muncul hanya pada jenis tertentu saja. Nah, namun sebelum kita masuk ke pautan seks atau sex linkage, kita harus tahu dulu penentuan jenis kelamin atau determinasi seks. Ada 4 tipe ya penentuan jenis kelamin. Yang pertama ada tipe XY, ini pada manusia ya. Bisa pada manusia, pada beberapa serangga seperti Drosophila melanogaster, kemudian beberapa jenis tumbuhan yang berumah 2. Pada Drosophila melanogaster atau lalat buah ya, yang betina kromosom X-nya berbentuk batang lurus diberi simbol XX. Sedangkan pada lalat jantan memiliki sebuah kromosom X berbentuk batang dan sebuah kromosom Y yang lebih pendek dan ujungnya membengkok sehingga disebut XY. Jadi Drosophila melanogaster itu seperti pada manusia, yaitu jantannya itu tipenya XY dan betinanya XX ya. Kemudian kita lanjut tipe XO atau X0. Ini terdapat pada beberapa jenis serangga seperti belalang dan kecoa. Nah, untuk betina ini tipenya XX, untuk jantan itu hanya X saja, sehingga disebut X0 ya. Kemudian yang ketiga adalah tipe ZW. Terdapat pada ikan, unggas, dan beberapa jenis reptil tertentu. Berbeda dengan tipe XY atau XO, di sini betina itu tipenya heterozigot. Jadi betina itu kodenya ZW. Sementara jantan itu homozigot, jadi kodenya ZZ. Yang keempat adalah tipe haploid diploid. Contohnya pada serangga ordo Hymenoptera seperti semut dan lebah. Pada tipe ini organisme yang memiliki kromosom haploid adalah jantan dan diploid adalah betina. Kita lanjut. Nah, ada lalat buah atau Drosophila melanogaster normal memiliki mata berwarna merah yang dipengaruhi oleh gen dominan yang terpaut pada kromosom X. Sedangkan alel gen tersebut mempengaruhi warna putih dan bersifat resesif. Kita lihat di sini parental satunya ini adalah contoh pautan seks pada Drosophila ya. Ini XM, ini adalah betina berwarna merah. Yang ini XM kecil Y, ini jantan bermata putih. Kemudian gametnya ini XM besar, ini XM kecil dan Y. Kemudian pada F1-nya dihasilkan XM besar, XM kecil. Ini adalah betina bermata merah, dan XM besar dan Y ini adalah jantan bermata merah. Kemudian pada P2-nya kita silangkan yang ini F1-nya ya. XM besar, XM kecil dengan XM besar dan Y. Ini betina mata merah, ini jantan mata merah. Kita silangkan gametnya XM besar, XM kecil, ini XM besar dan Y, maka dihasilkan XM besar itu betina mata merah, kemudian XM besar, XM kecil betina mata merah, XM besar Y jantan mata merah, XM kecil Y itu jantan mata putih. Nah, keturunan pertama menghasilkan anakan dengan warna merah semua di sini ya. Keturunan pertama ini warna merah semua F1. Ketika keturunan dikawinkan antara sesamanya, ini dikawinkan, muncullah lalat jantan bermata putih. Ini ada jantan bermata putih. Nah, ini bisa diambil kesimpulan bahwa warna mata lalat buah merupakan sifat yang terpautnya itu pada kromosom X. Ya, bukan pada kromosom Y.
Oke, sekarang kita lanjut ke yang keempat, yaitu gagal berpisah atau non-disjunction. Ini adalah peristiwa gagalnya kromatid saudara pada mitosis atau kromatid homolog disebutnya untuk meiosis untuk menuju kutub berlawanan pada anafase. Nah, kita bisa melihat di sini, ya, pada gambar di sini, kegagalan berpisah ini biasanya pada fase anafase, ya. Nah, pada fase anafase gagal berpisahnya tidak sama dengan pada anafase 1 dengan anafase 2 itu tidak sama. Anafase 1 meiosis 1 atau anafase 2 meiosis 2 itu tidak sama, ya, kegagalannya. Oke, nanti bisa kita lihat, ya. Ini yang pertama pada gambar ini gagal berpisahnya pada meiosis 1, anafase meiosis 1. Nah, ini hasilnya seperti ini, tidak sama ini, ya. Di sini ada 3, di sini ada 1, harusnya 2. Kemudian nanti di sini menghasilkan jumlah kromosom di sini n itu 2, ya, 2 kita anggap. Sementara ini 3, berarti n plus 1. Di sini ada 3 n plus 1. Sementara di sini kekurangan. Harusnya 2, ini hanya 1. Berarti ini n-nya kurang 1. N-nya kurang 1. Nah, sekarang jika gagal berpisahnya itu pada anafase 2 meiosis 2. Nah, ini di sini ini normal. Ya, di sini normal, di sini baru pada meiosis 2-nya baru mengalami gagal berpisah. Nah, di sini normal, yang ini normal. Gagal berpisahnya hanya pada salah satu ini. Nah, di sini baru kelebihan 1 n plus 1, di sini kekurangan n min 1. Ya, ini normal. Karena pada meiosis 2, anafase meiosis 2. Nah, jika terjadi pada sedikit kromosom akan terjadi aneuploidi. Aneuploidi ini adalah penambahan atau pengurangan jumlah kromosom gamet normal. Misalnya pada manusia pada gamet ada 23 kromosom, bisa berubah menjadi 24. Nah, yang satunya bisa berubah menjadi 22. Nah, jika pada seluruh set kromosom disebut euploidi. Euploidi itu penambahan pada set kromosom, ya. Misalnya pada gamet itu jadi 46, ya, jumlah kromosomnya. Seperti itu. Ini akan dijelaskan lebih jelas lagi pada proses mutasi, ya, untuk aneuploidi dan euploidi. Kita lanjut, terakhir itu adalah gen letal. Adalah gen yang dalam keadaan homozigot bisa mengakibatkan kematian pada individu. Contohnya persilangan pada tanaman jagung. Pada gen letal atau gagal berpisah ini banyak kasus yang terjadi pada manusia. Tapi untuk manusia nanti akan ada video khusus, yaitu hereditas pada manusia, ya, yang akan membahas khusus pada manusia. Untuk gen letal ini kita contohkan di sini pada tanaman, ya. Nah, untuk perkawinan antara jagung hijau muda dengan hijau muda, nah ini akan menghasilkan seperti ini, ya. A besar, A kecil, A besar, A kecil. Ini A besar, A besar adalah hijau tua. A besar, A kecil, hijau muda. A besar, A kecil, hijau muda. Nah, A kecil ini tidak ada karena letal. Letal ini akan mati. Kemudian sehingga perbandingan fenotipnya antara hijau tua dan hijau muda saja, yaitu 1:2. Seperti itu. Nah, gen letal ini ada 2 jenis, yaitu gen letal dominan, yaitu gen yang dalam keadaan homozigot dominan menyebabkan kematian individu, dan gen letal resesif, yaitu gen yang dalam keadaan homozigot resesif mengakibatkan kematian individu. Nah, contoh di sini itu adalah gen letal resesif. Jadi dalam keadaan resesif, A kecil, ini mengakibatkan kematian pada individu. Ya. Make a bitch wanna hit snooze. Ooh, can you stay up all night? Fuck me.
Terima kasih ya. Thank you. I love you. No smoking.